Baik Bapak Ibu, sahabat Kiama dimanapun Bapak Ibu berada, mari kita siapkan hati kita. Di saat yang indah ini, kita datang kepada Tuhan. Mari kita bawa persembahan syukur kita. Karena kita ada semua itu oleh karena berkat dan kemurahan Tuhan. Yang dapat kita lakukan untuk membalas setia Tuhan dan berkat-berkatnya hanya pujian dan syukur kita. Mari kita akan berdiri, kita mulai ibadah di saat ini. Bapak Ibu Saudara yang kukasihi, bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan Allah. Dialah Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Biarlah kiranya kasih dan anugerah dan berkat-berkat surgawi dicurahkan dalam ibadah ini dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita mulai ibadah. Haleluya, mari kita katakan amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan. Mari kita rindukan setiap hadirat Tuhan. Saya percaya ketika kita boleh beribadah di rumah kita masing-masing, tidak akan mengurangi setiap kita untuk kita boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, mari kita akan rindukan hadirat Tuhan ada dalam setiap kehidupan kita. Mari kita masuk dalam hadirat yang kudus. Mari kita masuk dalam kasih anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa. Haleluya Yesus. Engkau hadir atas kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan hadir di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiratnya. Mari masuk lebih dalam lagi. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan senap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiratnya. Sekali lagi katakan Tuhan mau hadir. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan senap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiratnya. Hadiratmu, rahmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tak sanggup menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan
hati kita. Mari kita rindukan hadirat Tuhan ada dalam setiap ibadah kita. Kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiratnya. Mari lebih dekat lagi. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan genap hatinya, berseru berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiratnya. Bersama katakan, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tak sungguh menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadiratmu, hadiratmu, hadiratmu memenuhiku. Haleluya, haleluya. Kudusmu penuhi baitmu, dan ku tak sungguh menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Katakan, hadiratmu, hadiratmu memenuhiku. Mari lebih dalam lagi, saudaraku. Kudusmu penuhi baitmu, dan ku tak sungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Hadiratmu, hadiratmu memenuhiku. Lebih dalam lagi, haleluya. Kudusmu penuhi baitmu, dan ku tak sungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Hadiratmu, hadiratmu memenuhiku. Hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tak sungguh menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat.
hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhi kami, hadirat-Mu menyembuhkan kami, hadirat-Mu memulihkan, hadirat-Mu Tuhan melegakan kami Tuhan. Oh, haleluya, haleluya dalam kasih. Oh, haleluya Yesus. Hadirat-Mu Tuhan yang kami perlukan pagi ini Tuhan. Kasih-Mu Tuhan yang akan selalu memenuhi atas setiap kehidupan kami. Kekudusan-Mu Tuhan yang akan selalu Kau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Saat pagi kami hadir Tuhan, dengan ada banyak pergumulan dalam setiap kehidupan kami, Engkaulah kekuatan kami Tuhan, Engkaulah perisai kami Tuhan. Dan biarlah saat ini Tuhan kami akan terus bersorak-sorai dalam setiap kehidupan kami, apapun yang terjadi dalam hidup kami. Sebab Engkau baik dan terlalu baik dalam hidup kami. Pagi ini Tuhan, kami rindu kami boleh memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Sebab kasih-Mu Tuhan ada dalam setiap kehidupan kami. Biarlah anugerah-Mu Tuhan melingkupi kami. Anugerah-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau beracara atas ibadah kami Tuhan. Sehingga kuasa-Mu Tuhan ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Tuhan. Dimanapun setiap kita berada yang saat ini boleh beribadah di rumah. Mari kita akan terus berikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Tanpa mengurangi kita, untuk kita boleh sungguh-sungguh untuk kita boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Sebab Tuhan kita Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, tiada berkesudahan kasih setianya. Haleluya. Mari kita katakan dengan segenap hati kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Sekali lagi katakan tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Mari katakan pujian dengan segenap hati kita. Selalu baru rahmat-Mu bagiku, hari demi hari, hari demi hari. Kasih Tuhan ada buat kita, tak pernah berakhir di hidupku. Bersama katakan, hey, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu. Yes, bagiku. Hari berganti bersama Tuhan Yesus. Berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Bersama katakan, Tuhan Yesus baik, haleluya, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Katakan dengan segenap hati kita, Tuhan Yesus terlalu baik lamanya. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Sekali lagi katakan, untuk selama-lamanya. Bersama Tuhan Yesus baik. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Tuhan kita baik, amin. Tuhan kita luar biasa, amin. Mari terus imani pujian ini.
bahwa Tuhan kita Allah yang baik. Apapun yang terjadi di depan kita, Tuhan Yesus terlalu baik dalam setiap kehidupan kita. Mari kita akan terus percaya dan percayakan setiap janji Tuhan. Ketika apa yang kita lihat di depan mata kita, ketika kita mendengar setiap cerita di luar sana, kata-kata di luar sana, kita akan terus mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Pastikan hari ini kita akan berkata, sebab Kau Allah yang ku percaya dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Ya Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hidupku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan. Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup
bersyukur. Kami bangga mempunyai Tuhan yang ajaib. Tuhan yang sanggup memulihkan dalam tiap kehidupan kami. Engkau memberi kekuatan dan juga kelegaan. Biarlah pujian yang telah kami naikkan boleh berkenan di hati Engkau ya Bapa. Amin. Dan saat ini kami hendak merenungkan sabda-Mu. Tolonglah hamba-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu itu menguatkan setiap kami yang lemah. Memberikan pemulihan, memberikan kesembuhan, mujizat dan pertolongan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Mari kita katakan amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kukasihi, pada kesempatan ini mari kita buka kitab Mazmur pasal yang ke-17. Judulnya adalah Diburu dengan Tak Bersalah. Doa Daud, dengarkanlah Tuhan perkara yang benar. Perhatikanlah seruanku. Berilah telinga akan doaku dan bibir yang tidak menipu. Daripadamulah kiranya datang penghakiman. Matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur. Tentang perbuatan manusia, sesuai dengan firman yang engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, dan kakiku tidak goyang. Aku berseru kepadamu, karena engkau menjawab aku, ya Allah, sedengkanlah telingamu kepadaku. Dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib. Ya, engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Peliharalah aku seperti biji matamu. Sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu terhadap orang-orang fasik yang menggagai aku, terhadap musuh nyawaku yang mengepung aku. Mereka tidak menunjukkan belas kasihan. Mereka membual. Mereka mengikuti langkah-langkahku. Mereka mengerumuni aku. Mata mereka diarahkan untuk mengimpaskan aku ke bumi. Rupa mereka seperti singa yang bernafsu untuk menerkam. Seperti singa muda yang mengendap di tempat tersembunyi. Bangunlah Tuhan, hadapilah mereka, rebahkanlah mereka, luputkanlah aku dengan pedang-Mu daripada orang fasik. Luputkanlah aku ya Tuhan dengan tangan-Mu dari orang-orang dunia ini yang bagiannya adalah dalam hidup ini. Biarlah perut mereka dikenyangkan dengan apa yang Engkau simpan, sehingga anak-anak mereka menjadi puas, dan sisanya mereka tinggalkan untuk bayi-bayi mereka. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu. Dan pada waktu bangun, aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu. Bapak, Ibu, sahabat Giyama, doa ini didoakan, dipanjatkan, ditulis oleh Daud. Ketika Daud ada dalam pergumulan,
ketika Daud ada dalam kesulitan, ketika Daud ada dalam masalah yang besar. Lembaga Alkitab memberikan judul, dan itu sangat menolong untuk kita bisa memahami makna dari suratan Daud atau doa Daud, yaitu diburu dengan tak bersalah. Daud mengungkapkan isi hati ketika ia diburu oleh Saul. Ia dikejar-kejar oleh Saul dan bala tenteranya. Perkara ini sungguh berat dirasakan oleh Daud. Karena kemana Daud lari, Saul mengejar. Di mana Daud berada, banyak mata-mata yang menyampaikan kepada Saul. Bagaimana Daud bisa bertahan dalam keadaan itu? Bagaimana ia bisa mengadakan perbekalan untuk bersembunyi, untuk berlindung dalam waktu yang cukup lama? Inilah yang membuat berat dalam hidup. Kita ingat akan Yosua ketika keluar dari bangsa Mesir menuju tanah Kanaan ketika menghadapi yang namanya kota Yeriko. Kota Yeriko adalah kota yang bertembok, kota yang berkubu. Tinggi temboknya, bentengnya adalah 14 meter. Ketebalannya ada 7 meter. Dan pintu gerbang tertutup. Bagaimana bisa memasuki? Bapak, Ibu, Saudara, padahal untuk masuk Kanaan harus melewati yang namanya Yeriko. Terhalang tembok yang besar, ketinggiannya 14 meter, ketebalannya 8-7 meter, dan pintu tertutup. Seolah-olah tidak ada jalan, seolah-olah tidak bisa maju, seolah-olah tidak bisa bergerak, karena pintu tertutup, tembok yang begitu tinggi. Namun bagi orang percaya, bagi Yosua yang selalu dengar-dengar akan Tuhan, hanya berteriak, bersorak-sorak, tembok yang begitu tinggi, yang begitu tebal bisa hancur. Dengan kekuatan apa itu? Kekuatan manusia mustahil. Seandainya bisa membutuhkan waktu yang cukup lama. Tapi bagi Tuhan, hanya teriakan, hanya bersorak. Tembok yang begitu besar bisa roboh. Mungkin saat ini sahabat Kiamah ada dalam pergumulan. Seperti Daud mengalami banyak pergumulan, banyak tantangan dalam hidup. Kebuntuan. Mungkin hari esok tidak jelas. Masa depan suram. Apalagi dalam situasi pandemi seperti ini. Namun kita melihat apa yang dilakukan Daud, rahasia apa sehingga Daud bisa bertahan, bahkan Daud tampil menjadi pemenang. Sahabat Kiamah, rahasia yang dimiliki Daud sehingga Daud tampil menjadi pemenang, kita melihat ayat yang kelima dalam kitab Mazmur pasal 17. Ayat yang kelima dikatakan, langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Ini rahasia besar untuk memperoleh kemenangan, untuk memperoleh keberhasilan,
untuk mendapatkan mujizat, untuk mendapatkan kuasa, dikatakan langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakimu tidak goyang. Sahabat Giama, ketika manusia terpuruk, ketika manusia dirudung oleh pergumulan, ketika manusia diwarnai dengan kesulitan, beban yang berat, ini adalah titik-titik rawan, titik-titik kritis. Mengapa saya katakan demikian? Mengapa saya katakan rawan? Bapak Ibu Saudara, ketika kita menghadapi pergumulan, maka saudara-saudara, yang namanya setan tidak akan pernah tinggal diam. Maka sebab itu janganlah kita terjebak oleh kuasa setan. Di dalam ayat ini, saudara-saudara, seperti singa yang bernafsu menerkam, seperti singa muda yang mengedap-edap di tempat yang tersembunyi. Bapak Ibu Saudara, dikatakan seperti singa. Singa yang siap menerkam. Singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Maka saya katakan sangat rawan ketika kita ada dalam pergumulan. Seringkali tergoda, rumah tangga hancur ketika ada dalam kesulitan ekonomi. Mulai membanding-bandingkan dengan orang lain. Mungkin di saat kita krisis keuangan, ada orang yang membantu. Pertama mungkin tulus, yang kedua ada maksud. Dan seringkali itu adalah jepratan dan jebakan iblis. Rupanya dianggap, pertama dianggap teman yang mempunyai kepedulian, tapi laun terpikat sehingga menjadi perselingkuhan, bahkan mengakibatkan perceraian. Ketika manusia di saat situasi seperti apa yang dialami Daud, saya katakan rawan. Iman seringkali digoyang. Ketika kita sakit tidak sembuh-sembuh, banyak orang menawarkan, di sana ada orang yang hebat, di sana ada orang yang pintar. Saudara-saudara, musuh kita seperti singa yang mengaum-ngaum, yang bernafsu menerkam, yang mempunyai kekuatan yang dahsyat. Singa muda yang mengendap-endap dari tempat yang tersembunyi. Ketika kita lengah, maka kita dimangsa oleh iblis, oleh singa. Namun kita melihat langkah atau rahasia Daud bahwa kakiku tidak goyang, langkahku tetap mengikuti jejakmu. Bapak, Ibu, Saudara, dalam pergumulan kita harus kuat. Karena itu adalah proses untuk menguji kemurnian iman kita. Dan apabila kita kuat, maka kita akan tampil menjadi pemenang. Kita akan segera mendapatkan mahkota. Namun kalau kita tidak kuat, kita mencari pertolongan, sumber yang lain yang bukan dari Tuhan. Memang itu bisa, iblis menjanjikan, iblis bisa menuruti apa yang kau mau. Tapi ingat, jiwamu binasa, neraka menantimu. Oleh sebab itu Daud berkata, langkahku tetap mengikuti jejakmu. Aku berdiri di atas dasar firman Tuhan. Kakiku tidak akan goyang mengikuti Tuhan. Karena dalam Tuhan pasti ada pertolongan. Rahasia yang kedua. Ketika kita ada dalam pergumulan, ketika kita ada kesulitan, ketika kita ada dalam masalah,
ayat yang ke-6, sahabat Giama. Di dalam Mazmur pasal 17 ini, ayat yang ke-6 dikatakan, aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku. Ya Allah, sidingkanlah telingamu kepadaku dan dengarkanlah perkataanku. Sahabat Giama, rahasia yang kedua untuk kita menjadi pemenang, menjadi orang yang kuat, orang yang tangguh di akhir zaman ini, untuk kita mempertahankan iman adalah kita berseru kepada Bapa. Kita berdoa. Doa adalah napas dalam hidup kita. Doa adalah napas dalam kehidupan kita. Doa adalah kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Mengapa seringkali kita sulit untuk berdoa? Mengapa kita sulit untuk mengambil waktu untuk doa? Kita melihat Daud, bahwa Daud selalu dan selalu dia berdoa. Daud selalu dan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Bahkan Daud berkata, hanya dekat Allah saja jiwaku tenang. Ini melalui doa, melalui perkataan, mendekatkan diri, menyampaikan pergumulan kita, menyampaikan masalah yang ada dalam kehidupan kita. Mungkin engkau masalah dalam ekonomimu, dalam keluargamu, sampaikanlah kepada Tuhan. Maka Tuhan mendengarmu, Tuhan menjawabmu. Jangan goyang, tetapkan langkahmu dalam firman Tuhan. Sekali lagi saya katakan, di saat manusia adalah pergumulan yang berat, adalah masa-masa yang rawan. Karena lihat, iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Jangan sampai engkau lengah, maka engkau akan ditelan, engkau akan dihabisi, dan engkau akan masuk neraka. Kesenangan dunia hanya sementara. Di dunia ada waktunya. Usia manusia ada batasannya. Namun ingat akan kekalahan. Daud dia berkata berseru. Daud dia berseru. Daud merindukan Tuhan. Daud mempunyai hasrat kepada Tuhan. Bahkan Daud berkata seperti tanah yang kering, yang merindukan air. Itu jiwa Daud di saat ada pergumulan. Daud berkata seperti rusa di musim kemarau yang rindu akan sungai Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tanah yang kering merindukan datangnya hujan. Rusa yang haus yang merindukan air di tengah-tengah padang tandus, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kegersangan, di tengah-tengah kekeringan, hanya sungai, yaitu sungai surgawi. Yesus yang akan memuaskan dalam hasrat dalam kehidupan kita. Dunia tidak akan pernah mendapatkan kepuasan, hati-hati. Dunia akan memenuhi apa keinginanmu, namun engkau tidak akan pernah puas, dan engkau akan haus dan haus dan haus, dan akhirnya binasa. Namun kepuasan sejati itu adalah di dalam Yesus. Karena Yesus adalah air dalam kehidupan kita. Rahasia untuk kita bisa menang. Rahasia untuk kita bisa bertahan. Yang pertama, dikatakan taat. Langkahku tetap tidak akan goyah. Memiliki ketaatan kepada Tuhan, memiliki kepatuhan. Yang kedua berseru, dan yang ketiga, mari kita akan lihat, kita akan baca bersama-sama dalam kitab Mazmur pasal 17 ayat yang ke-15. Mari pemain musik juga bisa membaca dengan segenap hati.
Kita akan baca umat Tuhan yang ada di rumah, dimanapun umat Tuhan sahabat Giama berada. Mari kita membuka dalam kitab Mazmur 17 ayat yang ke-15. 1, 2, 3. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu. Dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu. Haleluya. Bapak Ibu, sahabat Giama, Daud mengatakan dalam akhir Mazmur pasal 17, tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu. Daud berkata dalam kebenaran, aku memandang wajahmu, wajah Tuhan yang penuh dengan kemuliaan. Untuk kita bisa memandang Tuhan penuh dengan kemuliaan. Untuk kita bisa melihat Tuhan, kita bisa menghampiri tahta Tuhan. Kita ada dalam bait Tuhan, itu ada dalam kebenaran. Daud tetap mempertahankan kebenaran. Sehingga Daud bisa memandang wajah Tuhan penuh dengan kemuliaan. Artinya Daud ada dalam hadiratnya. Artinya Daud ada dalam hadiratnya. Bisa melihat Tuhan, Sang Pencipta, Tuhan yang maha, Tuhan yang segalanya. Sahabat Giama, apa arti permasalahan hidup kita kalau kita bisa melihat wajah? Kita bisa melihat Tuhan. Daud berkata dalam kebenaran akan kupandang wajahmu. Wajah yang menjanjikan, wajah yang menyejukkan, wajah yang membuat ketenangan, wajah yang memberikan harapan, wajah yang memberikan damai dan sejahtera. Dalam kebenaran, di situ tumbuh, saudara-saudara, kehidupan. Di mana ada kebenaran, maka akan tumbuh damai, sejahtera. Bahkan Daud dikatakan ketika aku bangun, ketika aku keluar dari pergumulan, ketika aku keluar dari krisis, ketika aku keluar dari persoalan, dari kemiskinan, dari kemelaratan, dari keterpurukan, dari kegagalan, dari sakit penyakit, dari kejatuhan, dikatakan aku akan menjadi puas melihat rupamu. Karena semua itu adalah proses untuk menguji iman kita. Bahwa namanya proses itu ada waktunya. Waktunya pasti terbatas dibanding dengan kekekalan, dibanding dengan hadirat Tuhan. Oleh sebab itu 3 hal yang perlu kita renungkan. Bagaimana rahasia kita untuk kuat? Bagaimana kita bisa tegar di masa yang sukar ini? Bagaimana kita bisa yaitu eksis di masa yang krisis ini? Bagaimana kita bisa berkembang? Bagaimana kita bisa mekar di masa yang sukar ini? Yang pertama, ada ketaatan. Yang kedua, mari berseru. Dan yang ketiga, tinggal dalam kebenaran, maka kita akan memandang wajah Tuhan. Kita menikmati kemenangan, kita menikmati pemulihan, kita akan menikmati mujizat, kita akan menikmati kesembuhan, kita akan menikmati keberhasilan. Mari kita dudukkan kepala kita. Mungkin saat ini engkau ada dalam kesulitan. Mungkin di antaramu ada yang menyimpang. Langkahmu, kakimu tidak berdiri lagi dalam firman. Mungkin engkau sudah terjebak oleh rayuan iblis. Terjebak oleh singa yang mengaum-ngaum. Ingat, itu hanya sesaat. Namun kebinasaan menantimu. Biarlah kita akan kuat. Langkah kita tegap. Jangan goyah.
tetap ikut Yesus. Mari kita berseru. Mari kita memanggil Tuhan. Mari kita pandang wajah Tuhan. Karena di sana ada pertolongan. Di sana ada mujizat. Di sana ada kesembuhan. Di sana ada jalan keluar dari setiap permasalahanmu. Angkat tanganmu. Pandang Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Mari engkau berseru. Pertolonganku Pertolongan datang dari Tuhan. darimu. Pertolongan tepat. Peganglah Tidak akan pernah terlambat. tanganku, jangan lepas. Haleluya. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang. Pandang wajah-Mu dan berseru. Pertolonganku datang Dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang menguatkan, yang meneguhkan kami. Amin. Kami percaya Engkau Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami. Haleluya. Engkau yang selalu mendengar seru doa kami. Engkau yang tak pernah tinggalkan kami di saat kami mencari Engkau. Ampuni kami kalau kami seringkali menggerutu menjalani hidup ini. Seringkali kami merasa diri kami lemah. Namun kami bersyukur ternyata Engkau selalu menyertai dalam setiap Amin. kehidupan kami. Amin. Biarlah firman-Mu tertanam dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Firman-Mu hidup membangkitkan iman dalam Amin. setiap kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saudaraku, mungkin saat ini engkau ada dalam pergumulan. Mungkin engkau saat ini ada dalam masalah yang besar. Masalah keuanganmu, masalah yang diakibatkan oleh orang lain, oleh karena pencobaan, atau masalah oleh karena kesalahanmu, oleh karena kebodohanmu. Kalau masalah yang diakibatkan oleh kesalahanmu dan kebodohanmu, lekas minta ampun kepada Tuhan. Akui dosa dan salahmu, jujur di depan Tuhan, katakan apa adanya, dan engkau berjanji tidak akan mengulangi.
dan engkau akan tetap mengikuti firman Tuhan, maka Tuhan akan memulihkanmu. Amin. Tuhan akan memulihkan keadaanmu. Amin. Tuhan akan campur tangan dalam hidupmu. Amin. Yang terpenting dalam hidupmu bertobat. Haleluya. Yang saat ini engkau ada dalam keterpurukan, Yesus Tuhan. engkau coba-coba mencari jalan keluar. Haleluya. Engkau mencari sumber kesenangan selain daripada Yesus Tuhan. Tuhan. Lekas kembali, bertobat. Tuhan menantimu. Haleluya. Jangan sampai engkau ditelan oleh singa. Jangan engkau ditelan oleh iblis. Oh. Engkau menjadi mangsa dan engkau binasa. Oh Yesus Tuhan. Yang saat ini dalam pergumulan, Yesus Tuhan. yang rindu pertolongan Tuhan. Pertolongan-Mu. Rahasia yang Daud miliki. Haleluya. Daud taat, tetap berpijak dalam kebenaran. Yesus. Kakinya tidak goyah. Dia berseru, Yesus. berdoa, dan hidup dalam kebenaran. Haleluya. Siapa yang mau ditolong oleh Tuhan? Haleluya. Angkat tanganmu. Tangan kirimu ada dalam dadamu. Oh Yesus. Mari kita katakan dengan suara yang lembut, ku pandang wajahmu. Wajahmu dan berseru, bertolongan. Katakan dengan imanmu. Ku datang darimu. Yesus pegang. Peganglah tanganku. Kami tak mampu tanpa jangan Engkau. lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku, dengan suara yang lembut. Angkat tanganmu. Bukan Karena engkau tak mampu sendiri. dengan kekuatan. Maka Daud berkata, seperti rusa yang rindu sungaimu, ku dapat seperti tanah yang kering merindukan datangnya hujan. hidupku. Artinya Daud mengandalkan Tuhan. Tanpa Tuhan, Karena hanya di dalam yang Tuhan ada di pertolongan. sampingku. Dalam Tuhan ada mujizat. Ku tak Pembalasan mampu adalah milik Tuhan. sendiri. Katakan, engkaulah kuatku. Engkau Tuhan jamah anak-anakmu yang saat ini angkat tangan. kuatku. Apapun masalah hidup mereka, apapun Yang pergumulan mereka, menopangku. masalah ekonomi, masalah Ku keluarga, pandang masalah sakit penyakit, wajahmu masalah apapun, dan di dalam nama Yesus, berseru. Tuhan angkat, Tuhan cabut, dan turunkan kuasa kesembuhan, turunkan kuasa mujizat, turunkan kuasa pertolongan, kuasa kemenangan, dalam nama Yesus, jamah, jamah, dalam nama Yesus. Kaulah Haleluya, harapan haleluya. dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolongan datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan. Haleluya. Iya, la, 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 Kami percaya Engkau jamah setiap umat-Mu yang saat ini dalam pergumulan. Engkau memberikan pertolongan dan Engkau Amin. memberikan jalan keluar. Amin. Engkau nyatakan kemuliaan, mujizat dan kesembuhan di dalam Amin. nama Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini juga Engkau berkati gereja-Mu. Haleluya. Kami bersyukur oleh karena Engkau kami ada. Haleluya. Kami bersyukur oleh karena kemurahan-Mu kami bertahan. Amin.
Tuhan, kerinduan kami untuk membangun gereja, kami tetap nyatakan di dalam nama Yesus. Haleluya. Kami tetap memohon dalam nama Yesus. Amin. Berkati dana yang sudah ada. Haleluya. Berkati umat-Mu yang telah menabur. Haleluya. Dan biarlah Engkau berkati dengan berlipat-lipat. Amin. Karena apa yang mereka tabur, itu yang akan mereka tuai. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Karena kami tahu di dalam Engkau tiada perkara yang mustahil. Amin. Demikian juga saat ini kami berdoa untuk saudara kami. Untuk bangsa kami yang saat ini adalah Haleluya, pandemi. Tuhan. Tuhan tolong negeri kami. Haleluya. Selamatkan bangsa kami. Sehingga segera keluar Amin. dari permasalahan yang ada. Berilah kekuatan, kesehatan, Amin. hikmat untuk pemimpin kami dari presiden sampai pemimpin yang terendah. Haleluya. Tuhan tolong mereka, beri kemampuan. Untuk tenaga kesehatan, Tuhan lindungi mereka. Berkati mereka Amin. semua Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan segenap kehidupan kami dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Karena kami yakin dalam Engkau ada hidup, Amin. dalam Engkau ada harapan, Amin. di dalam Engkau ada masa depan. Haleluya. Setelah kami mengikuti ibadah, saat ini kami hendak mempersembahkan persembahan ini Tuhan. Ini wujud ucapan syukur kami. Haleluya. Terima kasih kami. Amin. Haleluya. Angkatlah persembahan-Mu pada Tuhan, saudaraku, sahabatku. Kita tak sanggup membalas segala kebaikan Tuhan. Amin. Namun ini yang dapat kita lakukan, mari kita lakukan. Haleluya. Tuhan, terimalah persembahan kami. Persembahan kami. Biarlah persembahan ini menjadi dupa yang harum, Haleluya. menjadi wangi-wangian yang menyenangkan Engkau. Amin. Sehingga persembahan ini boleh bermanfaat untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Haleluya. Berkati majelis yang mengelolanya. Demikian juga Tuhan berkati umat-Mu yang telah mempersembahkan dengan berlipat-lipat ganda berkat-Mu. Dan juga Tuhan memberikan kepada mereka kuasa untuk bisa menikmati berkat yang Kau Amin. sediakan bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Kami mengucapkan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara, setelah kita mengikuti ibadah ini, tiba saatnya untuk kita tinggalkan. Kita mengakhiri ibadah kita. Yakinlah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang tidak pernah berubah. Kuasanya dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Pulanglah. Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Tuhan Yesus melindungimu. Amin. Sinar kemuliaannya menerangi setiap langkah hidupmu. Amin. Tuhan memberikan kasih dan karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera Haleluya. saat ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Haleluya. Bapa terima Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat-Mu. Berkat-Mu akan selalu mengalir dan mengiringi dalam setiap kehidupan kami. kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Sahabat Kiamah, selamat hari Minggu. Salam sehat dan tetap jaga prokes kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.